Baik, selamat bertemu di materi kita Sistem Informasi Geografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada materi yang kedua ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah definisi tentang sistem informasi geografis. Yang kedua adalah apa-apa saja komponen yang membangun dari sistem informasi geografis. Nanti juga ada pengertian layer, tabel, dan basis data yang digunakan sebagai penunjang sistem informasi geografis. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang menjadi definisi dari sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis menurut Aronoff 1989 menyatakan bahwa sistem informasi geografis itu adalah suatu sistem yang berbasis sistem yang memberi 4 kemampuan untuk menangani data bereferensi geografi, yakni meliputi pemasukan, pengolahan dan manajemen data, penyimpanan atau pemanggilan kembali, manipulasi dan analisis serta keluaran. Jadi sistem informasi geografis ini adalah ada beberapa poin yang dapat kita ambil di sini. Yang pertama, dia juga berfungsi untuk memberikan input atau masukan, pengolahan data dan manajemen data. Nah, tetapi manajemen data ini didukung dengan data bereferensi geografi atau spasial. Ya, di dalam sistem informasi geografis tersimpan dalam format digital. Jumlah data yang besar juga dapat disimpan dan diambil kembali. Namun keunggulan yang membedakan dengan sistem lain adalah kemampuan dalam memanipulasi data dan analisis data spasial. Jadi intinya kita di sini adalah lebih banyak mengolah data spasial atau data kebumian, ya, tentang titik koordinat, tentang peta, tentang analisis dan lain sebagainya. Itu yang menjadi definisi dari sistem informasi geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan manipulasi dan analisis data? Jadi fungsi yang terdiri dari fungsi analisis dari atau kemampuan DBMS, manajemen data base dalam sistem informasi geografis yang meliputi yang pertama adalah operasi dasar basis data, ya, bagaimana kita membuat data baru, ya, sama kita membuat tabel di dalam basis data, lalu membuat atribut tabel, menginputkan datanya, lalu mengedit dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, perluasan basis data mencakup membaca menulis basis data ke dalam basis data yang lain atau export import, ya. Jadi bisa juga digunakan nanti. Bisa kita mengimport data dari yang lain, ya, misalnya menggunakan driver ODBC dan lain sebagainya. Oke, fungsi analisis spasial dari SIG terdiri dari reclassify atau klasifikasi. Fungsi ini mengklasifikasi atau mengelompokkan suatu data spasial atau atribut menjadi data yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Ini adalah di dalam basis data. Ini sama dengan kita mengelompokkan data, ya, sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Berikutnya adalah network atau jaringan. Nah, fungsi jaringan di sini nih adalah bukan mendefinisikan bahwa jaringan ini adalah jaringan komputer yang kita pahami yang terhubung satu sama lain, tapi di sini jaringannya adalah bagaimana menyatukan titik koordinat sehingga menjadi sebuah jaringan data yang tidak terpisahkan. Ini adalah terkait dengan peta. Nah, contohnya adalah bagaimana kita membuat sebuah peta jalan. Nah, sebetulnya kalau kita garis di dalam sebuah peta, maka di dalam peta digital itu merupakan kumpulan dari titik koordinat yang saling berhubungan. Itu yang dikenal dengan network jaringan di sistem informasi geografis. Lalu ada dikenal dengan overlay dalam analisis spasial. Overlay ini adalah suatu kemampuan merubah data spasial menjadi masukannya. Jadi data yang lama lalu kita overlay dengan data yang baru sehingga menjadi sebuah info yang baru. Itu dikenal dengan overlay. Lalu ada buffering. Buffering ini adalah menghasilkan data spasial berbentuk poligon atau zone
dengan jarak tertentu dan menjadikan masukannya. Ini adalah data baru yang bersumber dari data yang lama, ya, tetapi data lama masih tetap kita pakai, ya, tapi ada suatu zona yang berjarak dengan data spill yang dimasukkannya tadi. Ada pembeda di situ. Lalu berikutnya adalah 3G analysis atau fungsi ini terdiri adalah berhubung persentase spill dalam ruang dimensi. Ya, bagaimana menggambarkan sebuah data parsial, atau tepatnya adalah bagaimana kita membuat sebuah peta yang menghasilkan gambar 3 dimensi. Ya, contohnya sungai. Jadi gambar sungai itu digambarkan dalam bentuk aliran sungai yang sebenarnya, ya, sungai bagaimana sungai itu bentuk dan ukurannya, ya, kira-kira seperti itu. Lalu ada digital image processing. Fungsi ini adalah yang dimiliki oleh sistem informasi berbasis raster, karena terpesan bukan murni, banyak didapat dari platform data slate. Jadi ini pemahaman kita tentang sumber data, bahwa data satelit itu sebetulnya bagaimana disusun, ya, terdiri dari kotak-kotak kecil sehingga menyatu menjadi sebuah gambar, ya, sebetulnya adalah gambar kotak-kotak kecil. Oke, berikutnya kemampuan yang lain adalah menghasilkan keluaran data. Jadi data luaran ini adalah terdiri dari beberapa hasil atau output, ya. Contohnya adalah cetakan. Nah, cetakan itu bisa contohnya sebuah peta. Tayangan adalah presentasi dan data digital. Ya, data digital itu bisa menghasilkan data yang kita hasilkan dalam bentuk digital. Artinya orang bisa melihat data secara online, ya. Itu keluaran data dari sistem informasi geografis. Nah, kita lanjutkan dengan komponensik. Jadi komponensik informasi geografis itu disusun dari beberapa bagian. Yang pertama adalah manajemen, lalu ada perangkat PC, ya, lalu ada software yang kita gunakan, lalu ada di situ data, ya, file data yang kita simpan dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk file data yang lain kita yang berepresentasi sistem informasi geografis atau geografi. Oke. Fungsi dari perangkat keras. Perangkat keras itu jelas yang kita gunakan adalah kebutuhan dari komputer yang kita gunakan, ya, digitizer, printer, plotter, dan lain sebagainya. Ya, namun kita tidak menggunakan printer dan digitizer dan plotter. Plotter itu adalah meja untuk membuat peta, ya, kita tidak menggunakan itu. Tapi kita bisa menggunakan scanner, ya, digitizer bisa kita lakukan nanti. Oke, perangkat lunak yang kita gunakan, ya, kita perangkat lunak merupakan suatu komponen dalam sistem informasi geografis, dan yang kita gunakan adalah ArcGIS, ya, yang sudah terinstall di komputer di mana kita nanti praktikum. Data dan informasi geografis. Data bisa berupa data foto udara, penginderaan jauh atau image processing, peta digital, survei lapangan, dan data tabular. Ini akan kita lakukan nanti bagaimana kita mengambil sebuah peta dari satelit, lalu peta yang kita cari di lapangan, ya, menggunakan GPS nanti. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi ini merupakan sumber data yang kita gunakan untuk membangun sebuah data, pengolahan data di dalam sistem informasi geografis. Lalu manajemen itu adalah bagaimana memanage atau mengatur, ya, proyek yang dikerjakan oleh orang dalam keahlian dan semua tingkatan. Jadi ini adalah bagaimana kita mengatur sumber data, database, dan lain sebagainya. Ini adalah fungsi dari seorang manajemen. Nah, sekarang kita pahami itu layer, tabel, dan basis data. Nah, layer itu adalah sebetulnya di dalam peta sistem informasi geografis terdiri lapisan-lapisan yang tersusun, ya, saling berdempet seperti ini. Ini di dalam sistem informasi geografis ini dikenal dengan layer, atau kumpulan ini berbentuk basis data dalam GIS. Nah, layer ini nanti memiliki data yang kita simpan di dalam tabel atau basis data, ya. Nah, ini saling berhubungan antara layer dan basis data yang tersimpan di dalam basis data. Nah, ini yang pertama layer, lalu tabel. Nah, lalu kita masuki dengan kemampuan sistem informasi geografis. Memasukkan mengumpulkan data geografi seperti atribut. Jadi input kita masukkan adalah data geografi, ya, data peta, titik koordinat, dan data itu kita simpan nanti yang berhubungan dengan itu kita masukkan di dalam atribut tabel.
Dan mengintegrasikan data geografi, spasial atribut ya. Jadi peta itu harus integrasi dengan data atributnya. Memeriksa, mengupdate, mengedit data, ini adalah kemampuannya. Itu yang kita akan praktikumkan nanti. Kita juga bisa menghapus, mengedit data dan sebagainya terkait dengan peta yang kita buat. Memanggil kembali data geografi, ya bisa kita panggil, presentasikan atau menampilkan data geografi. Data itu harus bisa kita tampilkan. Mengolah data geografi, memanipulasi data, menganalisis. Ini adalah kemampuan dari sebuah sistem informasi geografis terkait dengan data dan peta. Menghasilkan keluaran atau output geografi dalam bentuk peta tematik. Ya, output dari kerja kita adalah mencetak sebuah peta digital ya, yang sudah memiliki referensi titik koordinat bumi yang sebenarnya. Oke, ini adalah bagaimana subsistem atau bagaimana basis data di dalam SIG itu tersimpan. Ya, data input ya sama dengan sistem lain, kita menginput data, lalu manipulasi data. Ini kita termasuk edit, ya, mengatur data apa saja yang kita butuhkan. Itu adalah tugas dari manajemen data. Lalu data outputnya apa nanti yang akan kita hasilkan. Nah, itu juga merupakan suatu cara atau kerja dari data penunjang basis data di dalam sistem informasi infografis. Nah, orientasi sistem informasi grafis itu adalah data input, ya, bisa di tabel, ya, laporan, pengukuran lapangan, data digital, peta tematik, data satelit, foto udara. Ini sumber data yang bisa kita inputkan. Lalu kita inputkan ke dalam sebuah sistem data, ya, data informasi geografis yang kita simpan dalam database. Ya, lalu outputnya adalah bisa berupa peta, bisa berupa tabel, bisa berupa laporan, dan informasi digital lainnya terkait dengan sistem informasi geografis. Nah, subsistem itu segi ini adalah gambaran dari gambar yang tadi, ya, data yang berbagi sumber depan, ya, data input, ya, sistem manajemen, bagaimana kita mengatur data, fungsi analisis, bagaimana kita manipulasi data yang kita gunakan, lalu keluaran dari SIG itu sendiri. Oke, kedudukan sistem informasi dibandingkan dengan kedudukan yang lain. Kalau data yang bersifat non-spasial itu dikatakan dengan sistem manajemen secara umum, yang hanya pengolahan data secara database, ya, basis data. Tetapi kalau kita menggunakan sistem informasi geografis, itu termasuk data spasial, non-geografisnya juga masuk, CAD-nya juga masuk. Ya, CAD ini adalah data yang bersifat sumber-sumber data yang dari kamera dan lain sebagainya. Ya. Lalu apa yang dihasilkan? Bisa sensus, ya, bisa gedung, ya, bisa kepuasan pelanggan, bisa area tanah yang kita hasilkan, bila saja lah, kita basis administrasi, bila bisa juga menghasilkan sebuah tata guna lahan. Ya, bagaimana kita ini merupakan pembanding antara sistem informasi geografis dengan sistem informasi biasa. Kalau sistem informasi biasa yang dihasilkan cuma output, ya, atau laporan dari yang bersumber di database, tapi dari sistem informasi geografis memunculkan banyak laporan, ya, laporan itu bisa berupa peta, ya, bisa hasil sensus penduduk dan lain sebagainya, sebagaimana kita lihat dalam tabel ini. Oke, baik, ini struktur, ya, dalam database. Kenyataan di bumi, ya, seperti gambar di atas sepertinya. Ya, lalu ada fitur tem itu nanti kelompok tampilan di dalam GIS hasil dari yang dihasilkan. Lalu grid itu adalah tersusun dari peta-peta yang ada itu. Nah, data ini, ya, nanti kita simpan di dalam tabelnya, ya, yang kita buat sendiri. Oke, model data SIG ini adalah data SIG itu terdiri dari vektor dan raster, ya. Nah, kita lihat mana yang menggunakan vektor dan raster. Nah, ini dia. Vektor itu adalah bisa berupa jalan, ya, bisa berupa titik-titik, itu dikatakan dengan vektor. Kalau raster itu adalah data yang sudah merupakan kondisi yang terjadi di bumi, ya, atau gambar yang memang menunjukkan area yang ada di bumi. Itu bisa kemiringan, bisa gambar landscape atau gambar rancangan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan aja. Jadi membedakan antara dua model data pada sistem informasi geografis. Nah, ini adalah struktur yang menyusun sebuah data vektor atau data raster atau
Data vektor itu merupakan gambar-gambar seperti ini, ya, atau gambar boleh kita katakan adalah real. Kalau grid adalah jasa gambar yang disusun merupakan dari kotak-kotak yang seperti yang kita lihat, ya, sama dengan mungkin di TV, ya. Di TV itu betul-betul terdiri dari kotak-kotak kecil yang saling tersusun. Ini gambaran lebih jelas dari raster dan vektor, ya. Vektor itu berupa titik bisa, poin bisa, poligon bisa. Nah, kalau raster itu terdiri dari kotak-kotak, ya, gabungan dari kotak-kotak. Kalau poin dia satu kotak, kalau lain mungkin dari banyak kotak, dan poligon adalah kumpulan dari banyak kotak-kotak. Oke. Nah, bagaimana poin itu sebetulnya terbentuk? Ya, jadi titik koordinat itu adalah terdiri dari X dan Y. Nah, poin itu titik. Nah, posisinya koordinatnya adalah nanti X dan Y. X dan Y itu nanti kita pahami ketika kita praktikum. Kalau line itu adalah hubungan dari beberapa titik, ya, dikatakan dengan vertex. Jadi ada beberapa titik yang saling berhubungan, itulah sebetulnya yang membentuk sebuah jalan. Poligon itu adalah area, ya, area garis yang saling berhubungan sehingga menghasilkan sebuah area. Oke, ini adalah gambaran grid dan vektor yang secara geografi dapat kita lihat di dalam sistem informasi geografis, ya. Ini adalah segi 4 dan titik-titik. Ya, sebetulnya di sini ada X dan Y, ya, data, ada kelompok-kelompok, kolom-kolom tertentu. Ini adalah tin ini ada model data vektor, ya. Ini sebetulnya data vektornya, ya. Kalau kita lihat model permukaan yang berbidang kecil, bentuk segitiga yang saling berhubung, ini dia. Jadi dia saling berhubungan sehingga menampilkan sebuah data seperti ini, ya, saling berhubungan sebetulnya. Oke. Nah, ini adalah contoh dengan menggunakan 3 dimensi, ya, gambaran sungai menggunakan 3 dimensi. Jadi menggambarkan susunan atau kondisi sungai yang ada di lapangan. Ya, ini juga gambaran sungai dengan tampilan data line atau polyline. Ini adalah sungai yang digambarkan dengan dalam bentuk poligon, ya, yang menggambarkan di sini contoh danau, wajib dan lain sebagainya. Oke, kita next aja contoh-contohnya. Oke, lanjut. Nah, kita langsung ke output. Nah, sini contoh output dari peta yang kita buat. Ini dari berbagai macam contoh hasil dari analisis informasi geografis, ya. Ini adalah yang menghasilkan analisis pengaruh perubahan tata guna lahan, ya, di dalam informasi geografis. Lalu ini adalah pengaruh perubahan tata guna lahan juga berdasarkan arahan rehabilitasi, ya. Yang kuning adalah hutan, yang hijau adalah hutan, yang kuning adalah kebun, ya, sehingga nampak di sini pembedaan antara hutan dan kebun, ya. Nanti kalau seandainya kebun ini dikembangkan bisa menambah hutan sini, itu akan nampak di petanya. Oke, ini adalah pengaruh perubahan tata guna lahan, area rehabilitasi lahan, konservasi tanah, ya. Ini adalah peta yang dibuat oleh Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya, ya, untuk proyek transfer materi dalam koordinat UTM, ya. Oke, ini adalah peta aliran das Kabupaten Mojokerto. Ini contohnya. Oke, ini masih contoh keluaran. Oke, ini contoh keluaran, masih aliran sungai. Nah, ini dia gambaran-gambaran keluaran dari sistem informasi geografis. Inilah nanti, ya, yang akan kita buat output yang seperti ini. Oke, baik, itu mungkin kira-kira tentang konsep dasar dari sistem informasi geografis, bagaimana sistem informasi pengertian dari sistem informasi geografis, bagaimana komponen pembangun sistem informasi geografis, ya, bagaimana data-data di dalam yang dibutuhkan di dalam sistem informasi geografis, dan bagaimana fungsi dari layer atribut database di dalam
sistem informasi geografis. Oke, mungkin itu sekilas tentang sistem informasi geografis. Mudah-mudahan Anda bisa paham dalam definisi dan lain sebagainya tadi. Ya, silakan diulang videonya, dibaca presentasinya, dan bisa juga Anda cari referensi yang lain yang bisa Anda gunakan. Oke, baik, kita lanjutkan dengan bagaimana kita mengenal interface, ya, GUI atau General User Interface, bagaimana tampilan dari ArcGIS. Nah, langkah awal ya kita start dulu. Lalu di sini kalau di Windows 10 ya, cari ArcGIS. Ya. Cari ArcGIS di sini. Yang kita panggil adalah ArcMap 1008. Atau mungkin bisa cari di sini di search ini. Anda cari ArcMap 1008 lalu kita klik. Agak lama, kita bersabar sebentar. Oke, baik. Ini adalah tampilan antarmuka ketika awal sekali ArcGIS digunakan. Ya, di sini ada beberapa fitur yang harus kita ketahui. Di sini adalah informasi tentang bagian-bagian untuk membuka sebuah proyek ataupun kita membuat proyek baru. Ya, ini ada extended map. Ini adalah kita mencari proyek yang sudah ada. Ini adalah kita membuat sebuah objek baru ya di dalam ArcGIS. Nah, untuk awal kita lakukan aja dulu, kita klik blank map lalu kita oke kan, sehingga di sini terdapat layar kosong. Di sini adalah tempat nanti layar itu berada, layar yang kita buat. Di sini adalah tampilan nanti petanya. Nah, untuk di sini yang perlu kita ketahui adalah banyak ikon-ikon nanti yang kita fungsikan di sini terkait dengan nanti kita tentang dalam menggunakan aplikasi ArcGIS nanti. Nah, namun yang pertama yang harus kita pahami adalah untuk membuka sebuah peta yang sudah ada, ya, itu kita tidak bisa menggunakan open saja, tapi yang kita gunakan adalah ada menunya di sini namanya katalog. Ya, di sini ada katalog yang kita gunakan. Di sini ya, tepatnya di kanan kiri yang ini ada katalog. Nah, di katalog inilah nanti semua proyek yang kita buat ataupun data yang kita butuhkan dalam praktikum harus kita hubungkan di dalam katalog ini. Nah, sebelum kita menampilkan peta, mohon nanti perhatikan di Google Class yang kita buat di pertemuan 2 ini ada beberapa data yang harus Anda siapkan. Yang pertama adalah Anda download batas provinsi dulu. Ya, ini adalah data sistem informasi geografis. Ini adalah aplikasinya. Ini slide yang kita presentasikan tadi. Ini adalah contoh aplikasi ya dari video luar, dari video lain, cara menginstal ArcGIS ya kalau Anda ingin menginstal di komputer masing-masing. Jadi yang penting ini di-download dulu. Nah, seandainya itu sudah di-download, maka data tadi harus kita hubungkan menggunakan katalog. Nah, seperti ini. Jadi di katalog ini yang untuk menghubungkan ke folder nanti akan kita pakai, pilih di sini connected to folder yang ini. Ya. Lalu di sini dicari di mana data tadi kita simpan. Nah, contohnya kalau yang Bapak simpan itu di materi kuliah. Lalu foldernya adalah sistem informasi geografis, lalu data ArcGIS dan batas provinsi, ya, batas provinsi. Di sini tadi yang kita gunakan adalah batas provinsi. Jadi di sini juga nanti yang kita gunakan adalah
batas provinsi di dalam ATKUS-nya. Jadi pastikan bahwa folder yang kita buka itu nanti adalah batas provinsi. Silakan nanti Anda letakkan di mana folder yang Anda letakkan tadi, file yang di-download tadi. Oke, jika sudah dihubungkan, maka kita klik di sini. Nah, kebetulan ini sudah ada ya, yang di Bapak sudah ada. Nah, tadi namanya adalah batas provinsi ya, batas provinsi berarti ini ya. Kita klik datanya, klik tanda plus ya. Nah, ini data yang kita tampilkan dalam bentuk SHP. Jadi data yang tampil itu adalah bentuk SHP. Nah, caranya tinggal diklik di sini lalu tarik ke sini. Nah, ini adalah tampilan peta yang sudah ada yang kita tampilkan di dalam aplikasi GIS. Nah, untuk awal ini ya kita cukup menampilkan, lalu kita tambahkan beberapa propertinya. Nah, propertinya ada di sini. Kita klik kanan. Tentunya kita ingin setiap kabupaten itu warnanya berbeda. Nah, maka kita buat di sini. Pilihannya adalah simbologi yang ini. Ya, pilih simbologi. Lalu ini adalah single symbol, artinya satu warna. Yang kita pilih adalah unique value atau warna secara beda-beda ya, atau unik. Yang kita pilih value fieldnya atau kuncinya adalah objek. Lalu di sini kita pilih all value. Ini juga masuk di sini. Lalu kita pilih apply. Maka dia akan muncul warna yang berbeda-beda di setiap kabupaten. Ya, ini adalah kabupaten di seluruh Indonesia yang kita buat. Nah, seandainya kita ingin menampilkan nama dari kabupatennya, itu bisa juga kita buat menggunakan properti. Kita lihat, kita atur lagi. Di situ adalah label, ya, label.